Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi sore ini menemani Anda dalam acara Dialog Ruang Publik dengan tema persiapan keberangkatan Haji Provinsi Jambi tahun 2024. Dan tiga narasumber nanti akan berbincang bersama kita di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Haji Yos Tafia. Assalamualaikum Pak Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat. Terima kasih baik. sudah hadir di studio TVRI. Dan narasumber yang kedua ada Ibu Mariani. Beliau adalah jemaah calon haji dari Kota Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu sudah bergabung dan nanti juga akan bergabung bersama kita. Masih dalam perjalanan ada perwakilan dari Bandara Sultan Taha Jambi. Nanti untuk melihat bagaimana persiapan atau perkembangan bagaimana pesawat-pesawat nanti yang akan kapal udara. Wah, kapal terbang. Kapal terbang bahasanya Pak ya. Kapal terbang yang nanti akan digunakan oleh para jamaah calon haji dari Provinsi Jambi. Baik, pemirsa, saya langsung ke Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Pak Yos Tafia. Pak Yos, terima kasih sudah hadir dan hari ini untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya para calon jemaah haji nih untuk mendengarkan apa nanti yang ingin Bapak sampaikan. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan Pak, bagaimana sebenarnya persiapan yang sudah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Jambi terkait dengan keberangkatan jamaah haji di tahun 2024 khususnya di Provinsi Jambi, Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farisi. Dan saya bersyukur sekali hari ini bisa diundang ke TVRI dan sekaligus ini saya ingin menjelaskan kepada masyarakat Jambi tentang proses haji yang akan kita lalui dan insya Allah di Provinsi Jambi ini termasuk dalam kloter Batam dimulai dari kloter 22 yang akan diberangkatkan pada tanggal 3 Juni nanti. Untuk persiapan, alhamdulillah yang pertama dari aspek administratif ya, yang menjadi kewajiban kami, alhamdulillah dari jamaah haji kita mendapat kuota itu 3.118 termasuk 34 orang petugas. Dan alhamdulillah hingga hari ini proses administrasinya sudah selesai, termasuk proses pempisahan para jamaah visa. Kemudian proses pemeriksaan kesehatan sudah ada perbedaan tahun ini. Ketika jamaah itu yang sudah masuk ke porsi itu, ketika ingin melunasi ongkos naik hajinya, mereka harus mendapatkan surat istitoah kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, walaupun pemeriksaannya di puskesmas. Nah, ini perbedaannya dari tahun-tahun yang lalu. Ketika jamaah itu dinyatakan sehat oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan, maka blokir pelunasan itu dibuka. Sebelum itu tidak boleh dia diblokir. Jadi harus ada pemeriksaan sehat dulu baru boleh. Ya, jadi syarat sehat ini, mohon maaf nih Pak, ini harus apa syaratnya? Ya, apakah memang harus dari rumah sakit atau dari puskesmas? Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi ini kan ilmunya teman-teman dari Dinas Kesehatan, kita serahkan kepada mereka. Nah, ketika dinyatakan sehat, seperti Ibu ini mungkin kemarin ya, bawa surat itu kemudian baru bisa melunasi. Nah, sebenarnya pengelolaan manajemen haji ini walaupun haji itu sekali setahun, tapi kita melakukan itu sepanjang tahun, Mas. Jadi persiapan haji itu sepanjang tahun, pembinaan, kemudian pengelolaannya, termasuk alhamdulillah kita juga mempersiapkan asrama haji. Hingga hari ini insya Allah asrama haji kita sudah cukup untuk menampung jamaah, kemudian segala fasilitasnya sudah kita penuhi, insya Allah. Oke, Pak Yos, tadi Pak Yos kan sampaikan bahwa yang pertama ceritanya misalnya ada kuotanya adalah 3.118. Iya. Nah, kemudian kan sudah ada yang mendaftar sebelumnya ya Pak Yos ya. Iya. Artinya berarti sesuai dengan
daftar antrian kira-kira Iya. begitu. Kemudian kurang lebih 3.000 Nomor porsi, ya. nomor porsi. Kemudian itu dihubungi, Ya, kemudian diminta untuk melengkapi surat sehat. Iya. Setelah itu baru boleh Melunasi. melunasi. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Setelah Jedanya berapa, Pak? Antara Anda berangkat. Nah, pada saat dikasih tahu berangkat sampai menjelang berangkat itu apa saja? nanti kan kemarin diumumkan paling-paling sebulan 2 bulan Bu ya, diumumkan melalui Kemenak Kabupaten Kota. Itu kita umumkan secara transparan, ini loh daftar orang yang Daftar masuk orang, ya. dalam porsi orang Jambi, Kabupaten A, Kabupaten B yang masuk dalam porsi haji. Ya. Untuk itu diharapkan kepada Kakan Kemenak Kabupaten Kota, baik itu melalui kepala seksi hajinya maupun melalui kepala KUA, itu menghubungi orang tersebut agar melunasi, melakukan pemeriksaan haji. Jadi yang kedua itu kan bisa dilihat di Siskohat. Oh, Siskohat. Bisa diakses oleh masyarakat umum. Oke, ini websitenya ya? Iya, website di website Kementerian Agama itu bisa dilihat siapa yang bakal naik haji tahun ini. Jadi Berarti saya udah daftar bisa dilihat tuh? bisa dilihat, bisa dilihat aja, banyak. Kadang-kadang saya terima laporan, Bang, saya rupanya tahun 2030 ya gitu. Oh, baik. Jadi baik. gitu. Baik. Jadi Di Siskohat nanti mengisi. nggak bisa dibohongin. Jadi Iya. kalau ada orang yang nomor bawah terus naik ke atas itu tidak bisa. Iya, ya. Ya. Oke, baik. Setelah itu mempersiapkan diri, artinya memberikan surat kesehatan, kemudian baru melakukan pelunasan. Ya. Setelah itu, tadi kan Bapak sampaikan ada pembinaan, ada pengelolaan. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Kanwil Kemenak kepada si calon jamaah haji tadi, Pak Yos? Ya, itu kan melakukan pembinaan dan persiapan awal dalam bentuk manasik ya. Kemudian di samping kita juga memenuhi proses-proses administrasi dan manajemen sesuai dengan perintah dari Kementerian Agama Pusat. Ada kebijakan-kebijakan baru misalnya, kita sampaikan kepada jamaah, mengingatkan mereka supaya menjaga kesehatan, mengingatkan mereka agar lebih khusyuk dalam persiapan mereka beribadah. Dan untuk kegiatan manasik ini kan dari pihak pemerintah itu ada dilakukan 2 kali manasik di tingkat kabupaten kota. Oke. Kemudian ada 8 kali Bu ya di tingkat kecamatan. Ini difasilitasi oleh kepala KUA. Oh, Ya. Jadi itu aja yang kita ingatkan, mereka melakukan persiapan, kita mengingatkan kalau udah hari-hari gini kita ini sudah menyiapkan barang-barang bawaan ini. Jangan nanti dibawa pisau ke kopernya. Ada yang bawa batu giling loh. Ya, jadi ulekan. Iya, ulekan ini. Iya. Jadi ini kita sudah mengingatkan ini. Iya, bawa rokok dan lain-lain Iya, gitu ya. bawa rokok yang terlalu Sambal. banyak, sambal. Tapi boleh itu bawa itu? Iya, ada aturannya. Ya. Aturan dari itu teman-teman dari perhubungan yang memahami masalah-masalah itu. Nah, itu yang mengingat. Jadi manasik itu manasik terpadu. Jadi ada dari Kementerian Agama mengingatkan berkaitan dengan masalah-masalah ibadah misalnya. Yeah. Kemudian ada nanti teman-teman dari Dinas Kesehatan itu memberikan pemahaman terhadap calon jamaah ini berkaitan dengan persiapan kesehatan yang perlu mereka lakukan. Kemudian ada teman-teman dari Dinas Perhubungan. Oke. Ya, kita ini kan jamaah haji ini kan berasal dari latar belakang yang sangat beragam ya. Mungkin ada dari orang-orang tua kita ini yang belum pernah naik pesawat. Ya. Kemudian belum pernah nginap di hotel yang bertingkat banyak gitu ya. Nah, itu kan Betul. juga menjadi bahan manasik dan asik loh kita menjelaskan gitu kan. Jadi bagaimana orang-orang kayak apa yang jauh dari perkotaan ketika mereka itu kan Arab Saudi, Mekah dan Madinah ini kan sangat metropolis ya. Jadi kita mengingatkan itu. Kemudian berkaitan dengan masalah cuaca kita mengingatkan.
kemudian masalah-masalah hubungan sosial antar jamaah, kemudian seperti apa tindak tanduk kita ketika bertemu dengan masyarakat internasional dari negara-negara lain, itu juga bangsa lain. menjadi materi manasik gitu. Oke. Ya. Baik, langsung kita tanya nih ke Ya. Bu Mariani. Bu Mariani, cerita dulu, Bu. Kenalan dulu. Ibu ini profesinya apa, tinggal di mana, Bu Mariani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mariani. Alamat tinggal saya Lorong Wahyu RT 12. Kecamatan Jambi Selatan. Pekerjaan saya PNS guru SD. West Guru SD. Oke, baik. Alhamdulillah. Ibu, kemarin daftar haji sama siapa dan tahun berapa Bu daftarnya? Saya daftar haji bersama suami saya tercinta. Wah, Itu tahun 2011 akhir. 2011. Akhir ya. Oke. Ingat Bu berapa bayar apa untuk kursinya waktu itu? 25 juta. Oh, 25 juta. Memang segitu Pak ya, Sam? Ya, kalau dalam untuk mendapatkan porsi pendaftaran itu 25 juta. Kalau sekarang Pak biayanya berapa Pak? Sekarang 53 ya. 53. Jadi pelunasan itu 2764 172. Oke, Iya. baik. Jadi Bu daftar 2011. Iya. Ya, kemudian tahun 2024 berangkat berarti Iya. kurang lebih 13 tahun. Bu ya. 13 tahun. Nah, waktu diumumkan pertama kali itu Ibu melihat sendiri di website atau ada pengumuman, ada siapa yang memberitahu? Oh, waktu itu suami saya ditelepon melalui dari Kemenak karena ada manasik yang pertama di asrama haji Yang sepanjang tahun. yang itu. sepanjang tahun. Ya, Jadi waktu itu saya diundang 100 orang. tuh. itu yang memang dinyatakan sudah berangkat Sudah gitu sah ya, berangkat, masuk. Oke, tadi baik. Nah, kemudian kan tadi Pak Kanwil juga bilang bahwa banyak persiapan yang dilakukan. Salah satunya pemeriksaan kesehatan yang setelah dinyatakan sehat baru boleh melunasi, gitu kan Bu. Nah, Ibu pemeriksaan kesehatan di mana waktu itu dan apa saja yang diperiksa? Kalau kami melalui per kecamatan, kebetulan kecamatan saya di Kebon Kopi, itu dilihat dulu dari fisik saya, dari jantung, Di puskesmas itu berarti, Bu, melalui puskesmas, ngajukannya ke Rumah Sakit Raden Matahir. Yang diperiksa apa saja? Ya, Bu? diperiksa pertama paru-paru, semuanya Pak, yang menyangkut untuk kesehatan tadi. Artinya apa? General check up ya? Ya, istilahnya check up, ya, General semua check up. penyakit ya. Oke, dan dinyatakan Kalau sudah selesai di sana, kebetulan tidak ada penyakit, baru bisa dilaporkan ke puskesmas. Puskesmas merangkum lagi, baru keluar istitoah. Sita. Oke, baik. Saya potong sebentar, Pak. Misalnya ada dinyatakan dari yang harusnya berangkat tahun ini, pemeriksaan kesehatan ternyata dinyatakan tidak sehat atau tidak memenuhi syarat atau bagaimana? Ya, itu kan Tapi nanti menjawabnya. Kita harus sudah dulu. Bisa jangan kemana-mana. Tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog Ruang Publik dengan tema persiapan keberangkatan haji Provinsi Jambi tahun 2024. Saya kembali lagi ke Pak Kepala Kanwil Kemenak. Pak Kanwil, bila ada yang tadi calon jamaah haji setelah dinyatakan berangkat, kemudian ada pemeriksaan kesehatan. Apabila ada yang dinyatakan tidak sehat, bagaimana? ya kalau tidak sehat itu kan ada Mungkin ada pengalaman. standar dari teman-teman dari Kesehatan. dinas kesehatan dan kita ikuti itu, kita jelaskan kepada keluarganya. Kemarin ada satu orang yang dinyatakan tidak bisa ikut, kemudian memang dari aspek kesehatan tidak memenuhi syarat, dan bahkan jamaah yang melaporkan, Pak, kayaknya orang tua saya belum bisa naik haji, mohon maaf, untuk tahun ini kita tunda dulu gitu. Oh. Nah, jadi seperti diganti itu. ya? Ya. Jadi memang kerja keras dari teman-teman kesehatan di kabupaten kota ini
Itu yang kita ikuti Oke, dari baik. Kementerian Agama. Saya lanjutkan ke Bu Mariani. Bu Mariani, tadi kan setelah nyatakan kemudian dinyatakan sehat, kemudian melakukan pelunasan. Terus kan ada waktu kurang lebih 1 bulan lah Bu ya, sampai nanti keberangkatan. Itu apa saja Bu yang dilakukan? Pertama, manasik setiap hari Sabtu. Yang kedua, yang pertama manasik dari Bu, mohon maaf, manasik ini Terapel. apa Bu? Pelajaran manasik haji. pelajaran Pak untuk Oke. ke Mekah nanti, apa pelajaran apa saja gitu. Iya. Di sana kayak mana kan. Jadi yang kedua kecamatan ya Pak ya, per kecamatan dipisah-pisah. Tadi kan ada misalnya ada dari dinas kesehatan yang menyampaikan, kemudian ada dari dinas perhubungan. Itu kalau dinas kesehatan apa Bu yang disampaikan? Oh itu masalah kesehatan Pak. Nanti kalau berangkat itu sediakan obat ini, misalnya ibu penyakit apa, kayak tensi Pak, amlodipin itu harus dibawa. Sebelum berangkat itu harus diminum setiap malam gitu, supaya nanti di sana tidak Pak, kita sehat. Apalagi Bu pesannya? Banyak minum kayak apa? Ya gitu? banyak minum. Yang kedua jaga kesehatan, jaga tidur, ibadah Pak, perbanyak, sholat taubat. Jadi sebelum berangkat sudah disuruh surat taubat Bu ya? Iya Pak. Iya. Sebelum disuruh pun sudah. Iya. Terus kalau tadi jaga kesehatan tuh maksudnya apakah harus rajin olahraga juga nih Bu? Kan haji ini ibadah fisik ya Pak kan Bu, Iya. ya? Apa saja Bu kalau persiapan fisiknya? Pertama Pak, jaga makan Pak, pola makan. Kalau misalnya 1 hari 3 kali, itu minimal 3 kali. Kalau malam kurangi makan. Kenapa Bu? Takut Pak nanti Pak. Maksudnya takut? Pertama takut kegemukan Pak. Oh, iya. Jadi memang dijaga pola makan Iya, ya. pola makan. Kalau Baik. ibu-ibu kan gitu Pak. Iya. Oh gitu ya Pak. Pada tidak mau makan malam. Oke, baik. Kemudian apakah ada anjuran gitu ya, misalnya harus sering jalan kaki gitu ya, berapa kilometer atau berapa menit sehari supaya nanti di sana juga jalan kaki kuat. Kita kan ibadah fisik semua gitu ya. Iya, Apalagi ada. nanti ramai sekali gitu ya, mungkin ada desak-desakan atau gimana Bu? Bahkan ada senam. Kita Senam punya senam ada. haji. Oh, Senam senam haji haji ya. ya. Iya Sama Pak. dengan Unja kalau tidak salah ya. Iya. Oke, baik. Kalau dari Dinas Perhubungan apa Bu yang disampaikan? Tadi kan Pak Jos bilang ada yang bawa ulekan lah, ada yang bawa bumbu ini, bumbu itu. Sebenarnya Aturan di bandara aturannya Iya, gimana? aturan bandara tuh Pak, jaga jangan apa Pak ya? Jangan sampai ada keteledoran gitu Pak. Jangan sudah itu apa? Barang ya. Barang-barang semuanya dikasih nama, jaga tas, kunci, HP tetap. Jadi persiapan yang lain apa Bu? Ibu ada beli sesuatu misalnya Persiapan makanan. untuk ya makanan atau barang-barang yang harus dibawa misalnya. Oh, itu baju, Sama. mukena, kain Pak, pakaian yang terutama untuk suami kain ihram dulu Pak. Untuk saya baju, kain, mukena, Nanti kurang lebih berapa hari Pak di sana Pak? 42 hari. Iya, 40-an hari ya. 42 hari ya. Iya. Tapi lebih banyak di Mekah. Lebih baik. 20-an hari. 20-an hari. Oke. Jadi itu tadi hal-hal yang persiapan-persiapan ya Ibu ya. Iya. Ada manasik kemudian. Oke, baik saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah. Pak Dedi ini manajer Airport Operation and Service dari Bandara Sultan Taha Jambi. Pak Dedi terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Nah, hari ini kita berbincang mengenai persiapan keberangkatan haji Pak. Ya. Nah dari sisi apa namanya jamaah haji berangkatnya kan melalui kapal udara. Iya. Kapal terbang, kapal terbang atau pesawat. Nah ini kan ada hubungannya dengan bandara. Saya lihat di media beberapa yang ada pesawat yang tidak layak terbang gitu ya. Ada beberapa saya baca di media kemarin. Nah kalau dari Bandara Sultan Taha sendiri bagaimana Pak untuk persiapannya? Tupoksinya lah kira-kira begitu dalam proses keberangkatan haji ini Pak. Ya, terima kasih. Dari pihak bandara, memang dari beberapa bulan terakhir ini memang sudah sangat gencar kita diinformasikan dan juga dari pihak Kemenak, dari panitia juga mengundang kami untuk berkoordinasi terkait kesiapan jemaah haji di tahun 2024 ini. Nah,
memang di beberapa hari terakhir ini baru diputuskan dari 7 kloter yang akan diberangkatkan, dimulai di tanggal 3 sampai tanggal 9 Juni, kurang lebih 116 orang. Itu dengan petugas. Itu dengan petugas. Itu di 7 kloter itu, karena ini penerbangan haji antara, jadi di Bandara Sultan Taha belum bisa melaksanakan penerbangan haji dikarenakan bandaranya dan runway-nya yang kurang cukup panjang untuk didarati oleh pesawat yang kalau kita bilang di bandara pesawat yang besar itu wide body, kalau yang kecil narrow body. Jadi baru sebatas narrow body. Jadi bandara kita memang belum kelas internasional. Kalau bisa dijadikan kelas internasional jika kita harus melaporkan lagi ke Kementerian Perhubungan. Bisa dengan pesawat yang sekarang pun sudah dikategorikan bisa. Namun banyak persyaratan yang harus dipenuhi juga gitu. Yang pesawat wide body tadi sebenarnya bisa mendarat nggak kalau? Nggak bisa. Untuk saat ini belum bisa. Dan pesawat-pesawat untuk haji harusnya yang seperti itu ya? Iya, ya minimal 777 ya 777 atau 330 yang bisa kapasitasnya satu pesawat itu 450 orang. Nah itu bisa dijadikan bahwa kalau memang Jambi sudah bisa didarati oleh pesawat besar, ya bisa membawa jemaah langsung dari Jambi menuju Jeddah. Oke, berarti ya, nanti karena ini embarkasi antara, jadi bagaimana prosesnya nanti Pak? Iya, jadi prosesnya dari asrama haji di Jambi ke bandara kita. Nah kebetulan memang beberapa hari terakhir ini sudah diinfokan bahwa yang akan membawa jemaah haji Jambi ini menuju Arab Saudi adalah pesawat Lion Air. Jadi 3 pesawat ke Batam. Ya, ke Batam dulu. Karena memang di Batam runway-nya cukup panjang dan bandaranya memungkinkan didarati oleh pesawat wide body untuk dibawa langsung jemaahnya dari Jambi, Batam ke Jeddah langsung. Oke, berarti tidak langsung dari Jambi ke Jeddah, tapi ke Batam, ganti pesawat. Ganti pesawat. Berarti turun semuanya, semuanya barang-barang bawaan juga dipindah lagi pesawatnya. Kemudian baru berangkat ke Jeddah. Iya. Biasanya butuh berapa lama Pak transit pindah pesawat itu? Kalau dari teman-teman airline kemarin minta waktunya kurang lebih 4 jam untuk spare time-nya. Jadi untuk loading unloadingnya baik dari proses jemaahnya kan juga harus mungkin dari ada imigrasi juga nanti. Ya jadi butuh waktu seperti itu dari teman-teman airline. Berarti kita cek dari Jambi dulu Pak misalnya. Dari Jambi dulu kira-kira kan nanti tadi disampaikan Pak Yos, ini orangnya macam-macam ini dari berbagai daerah. Mungkin dari desa-desa, dari dusun-dusun yang mudah-mudahan sudah banyak informasi yang diberikan. Nah, apa yang boleh dan tidak boleh dibawa Pak? Di beberapa bulan terakhir memang sempat kami dari pihak bandara diundang oleh pihak panitia untuk menyampaikan yang tadi Ibu sampaikan mungkin dari manasik, menyampaikan ke para calon jemaah haji. Sudah Pak ya? Iya, sudah. Untuk apa yang boleh dibawa ataupun tidak. Karena memang kalau memang jemaahnya apalagi sudah yang didahulukan yang sekarang yang sudah tua ya. Nah itu memang banyak sekali bawaan-bawaan yang mungkin dari awalnya sudah diinfokan tapi masih ketidaktahuan atau coba-coba gitu. Seperti tadi kayak cobek, ulekan gitu. Ada juga ya? Ada minyak goreng, nah, itu beras, sampai Magicom pun ada yang bawa. Itu gitu. Dimasukkan di koper itu? Iya. Ada setrika listrik. Nah, itu kan sempat beberapa tahun ini kan memang dilarang karena khawatirnya di maktab itu akan terjadi konsleting atau jadi membahayakan gitu. Maktab itu pemondok apa? Hotelnya. Iya, gitu. Jadi memang kami sudah mencoba menyampaikan, namun jika memang masih ada yang membawa ya mohon maaf gitu. Jadi tidak kami perkenankan gitu. Dan ada juga yang membawa di tas-tas kecil kayak tentengan, mereka suka bawa gunting atau pisau gitu, mungkin buat buah atau apa. Tujuannya sih nggak ada macam-macam, tapi standar peraturan penerbangan itu tidak melihat event. Jadi apapun itu kita lakukan sesuai dengan SOP. Boleh dibawa, tapi tidak
dibawa dengan ditenteng. Dibagasikan silakan, nggak Oke. masalah. Kalau pengalaman tahun lalu apa Pak yang paling banyak terjadi? Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Hampir tiap tahun sih Pak, seperti itu. Oh, Iya. jadi Hampir tiap tahun, karena kan Iya. sudah pasti tiap tahun nggak akan berulang nih jemaahnya. Iya. Dia beda-beda beda gitu. lagi. Ya Padahal kan? sudah disosialisasikan. Sudah disosialisasikan. Oh, berarti memang harus lebih gencar lagi sosialisasinya. Atau memang coba-coba tadi ya? Iya, betul. Oke, berarti hal-hal yang tidak boleh dibawa tadi, kalau memang nanti ketahuan berarti harus dikeluarkan. Iya. Dan memang tidak boleh dibawa. Iya. Nah, kemudian setelah sampai di Batam tadi kan karena ini international flight gitu Pak ya, Iya. penerbangan internasional kan ada apa tadi Pak? Ada pemeriksaan Ya, untuk imigrasi. imigrasi. Iya. Nah, itu apa saja Pak nanti yang diperiksa? Ya, itu dari pihak imigrasi ya. Kalau kami kan hanya pengelola bandara, jadi dari pihak imigrasi yang akan mengecek langsung ke para calon jemaah ini. Kalau untuk di bandara-bandara sekelas Soekarno-Hatta, mereka sudah ada seperti jalur Mekarot. Mekarot itu adalah jalur di mana imigrasi dari Arab Saudi didatangkan langsung ke Jakarta, di mana dia langsung sampai di Mekah sudah tidak dilakukan pemeriksaan imigrasi lagi, karena orang Arab Saudinya yang sudah Oke. didatangkan ke sini. Mekarut maksudnya. Mekarot, ya. Oh, oke. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Yos lagi, Pak Kanwil. Pak Kanwil, ada berapa kloter Pak jadinya dari 3.118 tadi akan terbagi menjadi berapa kloter? Dan tadi Bapak sampaikan kan ada petugas-petugas. Nah, petugas ini siapa saja dan apa perannya nanti? Ya, kita terbagi dari 7 kloter ya. 7 kloter. 7 kloter. Kemudian ada petugas itu Masing-masing petugas kloter? TPHD ya. Hmm. TPHD itu petugas dari pemerintah dari daerah. Kemudian ada TKHI, itu tim kesehatan haji Indonesia, ada dokter dan ada paramedis. Oke. Kemudian ada TPHI namanya, itu ketua kloter yang mengetuai kloter. Kemudian ada TPIH. TPIH itu pembimbing ibadah. Jadi dalam satu kloter yang terdiri dari 450 orang itu ada 450 orang. satu dokter, satu ketua kloternya, satu pembimbing ibadahnya, kemudian ada satu paramedisnya atau perawat, kemudian ada petugas haji daerah yang memang diseleksi dari daerah. Oke, Pak Yos kan juga punya pengalaman sebagai pendamping haji. Nah, satu kloter ini nanti sampai di Mekah, landing dulu, kemana dulu, terus kemudian apa kegiatan haji ini apa saja sih Pak? Ya, jadi perjalanan haji ini pertama nanti jamaah ini dikumpulkan di tingkat kabupaten, mungkin ada yang di masjid, ada yang di kantor bupati, kantor wali kota, kemudian Pelepasan gitu ya? Pelepasan lah, kemudian diberangkatkan ke asrama haji. Ke asrama haji di Jambi dulu, Di asrama semuanya haji wajib ini, ke situ? Iya, di asrama haji ini mulai tanggung jawab kita nih. Oh, Nah, kita oke. yang ngelola jamaah, kita terima di aula, kemudian kita beri pengarahan. Ada beberapa hal yang dilakukan di asrama haji itu. Yang pertama, pemeriksaan ulang kesehatan oleh kesehatan pelabuhan. Ya, jadi mereka punya klinik di sana. Ya. Dan nanti dikasih kartunya, kemudian pemberian gelang identitas. Kemudian Gelang ini tidak dicopot-copot ya? enggak dicopot. Kita yang masang kan. Petugas haji daerah itu yang masang kan. Kemudian diharapkan tidak dicopot sampai pulang nanti. Kemudian ada pemberian living cost, uang belanja mereka. Jadi dari ongkos naik haji mereka itu kita kembalikan 750 real atau setara Berapa real sekarang Pak? 1 rupiah? 1 real berapa rupiah? kita 1,5 juta itu ya. Kemudian kita lakukan pembinaan, kemudian besoknya kita atur pemberangkatannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, untuk tahun ini benar kata Pak Edi tadi, dan untuk biaya domestik dari Jambi itu ke Batam itu ditanggung oleh pemerintah daerah, ditanggung oleh Pak Gubernur.
Jadi karena itu dalam undang-undangnya seperti itu. Oke, baik. Jadi pemerintah daerah boleh menanggung biaya domestik haji itu. Jadi pemberangkatan ibu ini nanti dari asrama haji sampai ke Batam itu ditanggung oleh pemerintah daerah dengan pesawat Lion Air. Berarti Jadi 3.118 orang itu ditanggung oleh tiketnya pemerintah. ditanggung. Ya, sudah dikontrak pesawatnya tadi. Ya. Saya menyaksikan Termasuk pulangnya? Iya, pulang pergi. Tadi saya menyaksikan kontrak pesawat Lion Air. Oke. Nah, dibawalah jamaah haji ini ke Batam, kemudian transit beberapa jam, ada proses tersendiri, diatur lagi, kemudian baru dipindahkan kita pakai Saudi Airlines. Jadi Saudi Airlines, dan kita nanti karena kita ini gelombang kedua itu turunnya di Jeddah. Di Jeddah. Oke. Kalau gelombang pertama itu turunnya di Madinah. Nah, ini ke Jeddah, kemudian di Mekah. Oke. Sekian hari di Mekah. Ya di Mekah ini kan Pak Yos, aktivitas apa yang setelah landing di Jeddah, misalnya yang Jambi, apa yang kemudian dilakukan? Langsung ke maktab, ke hotel dulu, atau langsung ibadah? dijemput Tapi oleh nanti menjawabnya. Ah, iya. Kita harus sedia dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Pemirsa masih tetap bersama kami, kita masuk ke segmen yang ketiga, dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 66385 0741 66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya lanjutkan kembali ke Pak Jostafia, Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jambi. Pak Yos, setelah jamaah haji sudah naik pesawat dari Batam tadi, sudah pindah, kemudian landingnya karena kloter ke gelombang kedua, akhirnya landingnya di Jeddah. Nah, apa yang kemudian langsung dilakukan, Pak? Apa ya tahapan-tahapannya? Apa langsung ibadah haji atau masih ada yang lain? Ya, nanti di Jeddah kan diatur lagi pemberangkatannya untuk ke kota Mekah. Jadi naik bus. Nanti kan ibu-ibu ini kan udah diatur semua, Mas. Jadi ada nomor busnya, bahkan ada nomor seatnya. Kemudian dari Jeddah itu jamaah ini diberangkatkan ke Mekah, diturunkan di hotelnya, dan itu ke hotel diurus semua oleh petugas-petugas haji kita yang ada di sana. Nah, maka di Mekah inilah mereka melakukan tawaf kudum misalnya. Tawaf kudum itu kan tawaf selamat datang. Kita tawaf dulu. Jadi kain ihramnya Bapak itu belum boleh dibuka sebelum tawaf, dan nanti dia berangkat itu sudah pakai baju ihram? sudah waktu di Jambi ya. Ya. Di asrama haji sudah pakai pakai ihram. Kemudian nanti sampai di Jeddah ke Mekah, mereka ke hotel dulu, ada yang ke hotel dulu, ditaruh tas-tasnya diletakkan di hotel, kemudian mereka tawaf, kemudian tahallul, baru boleh buka ihramnya. Nah, untuk hari-hari berikutnya mereka beraktivitas ibadah di Mekah sehariannya. Ada yang 20 hari menjelang nanti Arafah, hari Arafah, Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina, dan itu kan puncaknya. Nah, mereka melakukan ibadah tawaf, kemudian umroh sunnah, kemudian ke masjid, kemudian mungkin itu ada pribadi program masing-masing silahkan sendiri atau masih ada tadi? Ada nanti diatur oleh ketua kloternya. Ketua kloternya. Ketua kloter ada ketua rombongan, ada ketua regunya. Jadi sudah diatur semua. Jadi organisasi kloter itulah yang akan mengaturnya. Hari ini programnya apa kita nih? Misalnya kita mau ke mana gitu, ke tempat-tempat bersejarah, misalnya ke Gua Hira misalnya. Atau hari ini kita fokus ke masjid. Nah, kita sudah ada pemandunya ya, memang. ada.
Jadi itulah tugas pembimbing ibadah tadi. Oke, nah sekarang saya tanya nih sama Bu Mariani. Bu Mariani, apa yang sudah disampaikan pembimbing ibadahnya? Kira-kira nanti kalau datang sudah sampai ke Jeddah, ke Mekahnya, ke hotel, terus apa agendanya? Mungkin sudah pernah di briefing ya, diceritakan gitu. Nanti apa aja? Iya misalnya? Pak. Itu kan pertama kita sampai di sana sholat sunat dulu Pak. Karena kita sujud. Terima kasih sampai ke sana kan. Yang kedua melalui itu rukun-rukun haji. Gimana kita sampai ke sana, ketua karu dan karom menunjukkan apa kerja kita. Jadi sudah ada Jadwal terjadwalnya, Pak. hariannya. Ya. Jadi kami tinggal mengikuti aja. Ya. Contohnya apa Bu jadwal hariannya? Apain aja? Ke masjid, sholat dulu Pak. Sholat syukur, sujud syukur. Ibu sudah tahu posisi apa maktab atau hotelnya itu di mana atau berapa jaraknya sudah dikasih tahu? Sudah Pak. Alhamdulillah itulah Kan ada sering banyak yang cerita hilang, bukan hilang, tersesat gitu kan, tidak bisa pulang atau bagaimana? Ada cerita-cerita seperti itu Bu? ada. Gimana caranya biar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu? Makanya Pak ditunjuk karu karom tadi Pak. Dia membimbing, oh bus kami ini kebetulan saya kalau 26 Pak. Oh ini kelompok 5. Oh ini busnya pas 40 orang tuh Pak. Nah 40 orang tuh, oh ini busnya, ingat-ingat Ibu, ini gitu. Jadi ada jatah semua, jangan salah naik bus. Oh dia tidak jalan kaki ya Pak Yos? Jauh dari ini ya? Dari hotel Ya, ke Masjidil Haram? 5 sampai 7 km ya. Jadi memang untuk ke Masjidil Haram itu disediakan bus. Tapi kan walaupun udah sampai ke Masjidil Haram kan masih jalan lagi. Kan nggak mungkin lah Langsung busnya sampai bus, ke ya. sampai paling ke jalan. Ka'bah ya. Iya. Oh jauh lagi. Mungkin 1-2 kilo dari halaman itu kan. Nah, makanya memang tapi sudah di manage semua ya. Tapi handphone bawa semua boleh ya? Boleh. Boleh. Artinya kalau ada sesuatu kan gampang gitu ya, bisa untuk telepon, tunggu di mana, menghubungi, kira-kira ya. begitu ya. Cuma kemarin kita ingatkan, jangan selfie terus di sana. Oh jangan selfie terus, nah itu. Alhamdulillah udah sampai ke Ka'bah. Kurang selfie dah Pak. Iya. Oke, terus Bu, nah kan banyak Bu ya cerita-cerita tentang jamaah haji lah. Ada yang ya baik, ada yang kurang baik, ada yang ceritanya tuh serem lah kira-kira gitu kan. Ada yang wah nanti dosanya nampak atau apa. Ini kan banyak tuh cerita-cerita seperti itu. Kalau Ibu gimana menanggapi hal seperti itu? Itu Pak tergantung pribadi masing-masing. Tujuan kita ke sana kan ibadah. Nah, di sana nanti kayak mana kelompok kita kasih tahu, oh gini, kita harus rombongan kalau ke masjid semua. Ya, harus tahan sabar, banyak sabar Pak. Itulah sholat taubat tadi Pak. Minta dengan Allah supaya kita diberi kesabaran. Jadi yang dipesankan banyak sabar. Banyak sabar Pak. Itu yang utama, kuncinya ada Pak. Iya. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Dedi, nanti saya tanya lagi ke Pak Kandun, masih banyak yang pertanyaan saya. Pak Dedi, terkait dengan operasional keberangkatan gitu ya. Nanti kan ada 7 kloter ya. Betul. 7 kloter. Nah, ini jadwalnya kapan saja dan apalagi yang mungkin harus dipersiapkan pengalaman dari Pak Dedi sebagai yang tahun-tahun lalu juga ada keberangkatan haji seperti ini. Iya. Jadi pihak bandara sih sebenarnya sudah di rapat sudah menyampaikan juga dari pihak Kemenag dan pihak panitia gitu kan. Memang sebaiknya dari keluarga yang mengantar sebaiknya semua acara semua ada di asrama terakhir. Oh, oke. Ya. Jadi biar tidak ada lagi kalau yang keluarga yang nganter ke bandara itu tidak ada lagi. Bandara. Cukup sampai asrama haji saja. Itu. Tapi kan kita juga tidak bisa melarang hak orang itu untuk mengantar. Namun kan juga potensinya kalau sampai keluarganya mengantar ke bandara, karena akses jemaah haji ini kita beda Pak. Gitu. Oh, pintu masuknya. Ya, pintu masuknya beda karena mereka sudah diperiksa di asrama haji. Jadi dalam keadaan steril dia setelah diperiksa, baik itu barang maupun orangnya, mereka masuk bus dan bus itu dikunci.
Nah, itu jadi tidak boleh di tengah jalan menuju asrama ke bandara itu berhenti sampai ada yang turun istilahnya mau ke toilet atau mau nggak bisa lagi. Nanti setelah di bandara baru bisa dibuka dan itu dikawal karena mereka semua udah diperiksa. Jadi tinggal langsung masuk ke pesawat dan aksesnya pun berbeda. Nah, di akses itu kadang-kadang sudah ada yang diketahui oleh si pengantar gitu kan. Jadi aksesnya di mana ini? Bukan pintu masuk yang seperti biasa Bukan itu? seperti masuk penumpang biasa. Ini rahasia atau boleh disampaikan? Sebenarnya ada pintu khusus, Pak. Ada pintu khusus? Iya, pintu khusus. Jadi memang kalau Bukan di VIP yang biasa itu? Bukan. Oh, Jadi bukan juga. kalau bis kan nggak mungkin dia masuk terminal. Ya. Ya, kan bis itu besar gitu kan. Ya, jadi dia masuk pintu sisi udara namanya kami. Jadi bis itu langsung masuk, dikawal oleh petugas kami yang kalau kita bilang namanya petugas AMC, Apron Movement Control. Jadi dia akan mengawal bis yang sudah diserah terimakan dari asrama haji. 9 atau 10 bus atau 11 bus nanti dikawal masuk. Nah, itu baru diarahkan menuju parkir di sisi-sisi pesawat. Nah, setelah di samping pesawat, setelah dinyatakan clear untuk boarding, ya baru dibuka pintu bisnya dengan sesuai urutan bisnya. Nanti bis 1, 2, 3 mungkin di pesawat yang 1, 3, 4, 5 di pesawat yang kedua, ya itu seterusnya sampai pesawat yang ketiga terisi penuh. Kurang lebih seperti itu. Ada akses khusus, cuman kami sangat mengharapkan kepada pihak keluarga kalaupun harus sampai mengantar ke bandara, jangan menghalangi akses masuk dari bis gitu. Karena memang yang sering terjadi akses bis itu manuvernya agak sulit gitu. Jadi agak menghambat yang harusnya sebenarnya calon jemaah haji ini bisa tepat waktu dia berangkat sampai ke Batam terus melanjutkan lagi sampai ke Jeddah, itu tidak ada kendala gitu. Itu aja sih. Mungkin ada hal lagi Pak yang mau disampaikan Pak ke calon jamaah maupun keluarga terkait dengan proses pemberangkatan nanti. Ada hal yang penting lain yang Bapak mau sampaikan? Ya itu tadi Pak udah termasuk masalah itu ya? Iya, masalah pengantar gitu. Masalah pengantar. Iya. Oke, baik. Saya ke Pak Yos lagi. Pak Yos, sekarang di Mekah musim panas, dingin, sedang atau bagaimana Pak? Panas. Panas ya Pak ya. Kalau saya baca di berita memang panas. Bagaimana Pak? Harusnya persiapan jamaah haji kita kalau yang musimnya panas seperti ini? Ya, kalau pertama mengantisipasi ini kita kan di setiap manasik itu mendatangkan teman-teman dari kesehatan ya, memberitahukan kepada jamaah untuk mengantisipasi suhu yang tidak sama dengan suhu di kita ini. Saya kira kalau untuk jamaah sudah disampaikan semua Bu ya, ada semprot muka gitu ya, Pakai topi. pakai pelindung kepala. Boleh ya? Boleh. Kecuali kalau sedang Laki-laki. ihram ya. Oh, oke. Nah, itu udah diantisipasi semua. Bawa payung segala macam. Iya, Iya. Payung bawa dari rumah maksudnya? Iya. Oh, boleh bawa payung ya Pak ya? boleh. Oh boleh. Yang tidak boleh itu kan kalau waktu ihram. Iya, Kalau laki-laki waktu kan ihram. Tidak ada tidak boleh penghalang, ya. menutup kepala. Ya. Oke, Pak Yos, terkait dengan yang Pak Yos tadi sampaikan, apa namanya, cerita-cerita lah gitu kan. Banyak cerita-cerita jamaah haji maupun senang maupun yang duka. Bahkan ada beberapa orang yang tidak mau atau tidak berani berangkat karena merasa misalnya dosanya banyak lah atau apa. Belum siap lah bahasanya seperti itu. Apa saran nasihat Pak Yos? Ya, kalau itu kan cerita-cerita yang dibawa oleh para jamaah haji, kejadian-kejadian. Tapi kita tidak mengharapkan jamaah ini terlalu memikirkan itu ya. Jadi dilalui aja. Maka sering kita sampaikan, lalui ibadah haji ini dengan perasaan yang tidak was-was, kemudian dengan pikiran-pikiran yang positif, agar ibadah itu bisa sempurna. Kita sering sampaikan, jangan berhaji atau beribadah lainnya dalam kondisi yang cemas gitu kan. Makanya kalau kita punya kekhawatiran misalnya akan terjadi ini, terjadi itu, ya bertobatlah di tanah air ini.
Ya, sekira taubatnya, apalagi taubat orang yang berniat haji itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Saya kira yang pentingnya berpikir positif ya, optimis bahwa kita ini ke tanah suci itu mau beribadah, kemudian kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira sikapnya seperti itu ya. Baik, kita sudah dulu, masih ada satu segmen lagi. Pemirsa tetap di Dialog Ruang Publik. Kita berada di penghujung Dialog Ruang Publik, pemirsa. Pada sore hari ini tadi sudah banyak yang kita bicarakan mengenai persiapan keberangkatan Haji Provinsi Jambi tahun 2024. Nah, di segmen ini closing statement, kira-kira apa yang pesan-pesan penting yang ingin disampaikan oleh para narasumber. Pertama dari Pak Dedi selaku Manajer Airport Operation and Service Bandara Sultan Taha. Silakan, Pak. Terima kasih. Informasi yang bisa kami sampaikan kepada calon jemaah haji agar apa-apa yang sudah menjadi ketentuan dari pembawaan barang-barang yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa agar ditaati. Karena terkait ini juga memang untuk keselamatan penerbangan bagi calon jemaah ini sendiri. Jadi untuk barang-barang yang dikategorikan boleh dibawa namun tempatnya sudah disediakan agar lebih ditempatkan di sebagaimana mestinya, karena ada juga barang-barang berbahaya yang tidak boleh dibawa, baik itu di bagasi maupun di hand carry para calon jemaah. Dan untuk para pengantar yang akan mengantar calon jemaahnya dari asrama menuju bandara, kami harapkan untuk tidak menutupi akses-akses masuk untuk kelancaran para jemaah yang akan masuk ke pesawat. Mungkin itu dari pihak bandara. Terima kasih Pak Dedi. Terakhir Bu Mariani, apa yang Ibu sampaikan? Ibu berangkat tanggal berapa, Bu? Tanggal 7. Tanggal 7 Mei. 7 Juni. 7 Juni, mohon maaf. Ya, itu yang kloter yang 26. 26. Oke. Apa, Bu? Ingin disampaikan? Untuk teman-teman calon jemaah haji, tolong jaga kesehatan, jaga ibadahnya sebelum taubat ahli negeri kita. Untuk yang belum calon jemaah haji, tolong Bapak Ibu daftar dari sekarang. Rugi kita tidak pergi ke tanah suci. Itu adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima itu yang untuk orang Islam itu wajib. Hanya itu. Baik, terima kasih Bu Mariani. Terakhir Pak Kandil. Ya, terutama untuk saudara-saudara kami yang akan menunaikan ibadah haji, insya Allah nanti mulai tanggal 2 akan diberangkatkan dari kabupatennya masing-masing. Untuk itu kami berharap bisa mempersiapkan diri. Yang pertama berkaitan dengan masalah kesehatan fisik, yang kedua berkaitan dengan kesehatan mental, niat, dan kesehatan rohani untuk dipersiapkan. Yang kedua, kami berharap agar para jamaah haji kalau mengalami kendala di tempatnya masing-masing akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan pesan dari bandara tadi, kami juga berpesan kepada para keluarga calon jamaah haji agar tidak usah mengantar sampai ke asrama haji Jambi, cukup diantar di kabupaten. Insya Allah setelah sampai di Jambi nanti itu jamaah haji akan menjadi tanggung jawab kami. Insya Allah ya. Baik, terima kasih para ketiga narasumber sudah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat seputar persiapan keberangkatan Haji Jambi. Demikian tadi dialog kita pada sore hari ini. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum.